Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji Tuhan kita yang perkasa Saudara. Haleluya. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Tetaplah atasku, hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Tetaplah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Saudara. Ya Allah yang perkasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan
Engkaulah hasrat hati kami ya Tuhan Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku, yang ku dalammu. Ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kaulah kerinduan kami, kerinduanku. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami memandang kepada Engkau. Biar mataku
kasih-Mu. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu. Tuhan biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu. Tuhan biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu Bapa, seperti-Mu Tuhan. Kami di dalam-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan, kami di dalam perlindungan, di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jumpa kembali dalam ibadah online GKPB MDC Kupang hari ini. Hari ini kita memasuki tema yang baru, itu Wisdom for Managing Your Life atau hikmat untuk mengelola hidup Anda. Topik hari ini itu tentang menetapkan jalan kehidupan Anda. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami di sepanjang minggu ini. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila Roh Kudus Engkau hadir di dalam hati kami, mengajarkan lebih jauh tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga benih kebenaran firman-Mu dapat kami renungkan dan akan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup.
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tentang jalan ke sorga, maka sudah sepatutnya kita juga percaya kepada tuntunannya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Tuntunan yang sangat kita perlukan karena perjalanan hidup di dunia ini sangatlah berliku-liku. Dan tidak jarang kita harus melewati masa-masa yang sangat berbahaya. Di sepanjang jalan berulang-ulang kita akan melihat tanda-tanda peringatan agar kita bisa mengemudikan kendaraan secara berhati-hati. Berhati-hati yaitu dengan sikap waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan. Rambu-rambu lalu lintas yang kalau kita taati, maka kita akan dapat melewati jalur itu dengan aman dan nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai rambu-rambu itu dan mematuhinya. Mereka dipasang untuk menolong kita dan bukan untuk mempersulit diri kita. Hal yang sama dengan perjalanan hidup di dunia ini. Sangat berliku-liku, penuh dengan wilayah yang berbahaya. Bila tidak berhati-hati, maka tidak jarang kita akan terjerumus ke dalam masalah yang akan membawa penyesalan seumur hidup. Bukankah tidak sedikit di antara kita yang berharap bahwa kita dapat mengulang perjalanan hidup kita dari awal? Yaitu karena saat ini kita sedang berada dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Keadaan yang kita alami karena kita telah mengemudikan hidup secara sembrono dan menempuh arah kehidupan yang salah. Disinilah pentingnya tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Mengapa perjalanan hidup ini diwarnai dengan kemacetan, tabrakan, atau masalah di sana sini? Alasannya sederhana saja, yaitu karena kita mengabaikan rambu-rambu atau tuntunan yang Allah berikan. Kita bertindak secara ceroboh, kita tidak sungguh-sungguh mempercayai tuntunannya. Kita mempercayai keberadaannya, namun kita tidak mempercayai tuntunannya bagi kehidupan kita. Artinya, di sini terdapat kesenjangan antara mempercayai eksistensi Allah dan menaati tuntunannya. Percaya bahwa Allah itu ada merupakan hal yang penting. Namun, iman seperti itu saja tidak terlalu bermanfaat bila tidak disertai dengan kepatuhan terhadap bimbingannya. Oleh sebab itu, seperti yang telah saya utarakan tadi, apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tentang jalan ke sorga, maka sepatutnya kita juga percaya kepada tuntunannya dalam perjalanan hidup di dunia. Prinsip inilah yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Di sepanjang bulan ini kita akan mempelajari bagaimana kita dapat melewati kehidupan di dunia yang penuh dengan liku-liku ini dengan hikmat Allah. Hikmat yang apabila mewarnai kehidupan kita, maka kita tidak akan menyesali perjalanan kehidupan yang kita tempuh. Hikmat untuk mengelola hidup Anda. Hikmat yang seharusnya diwariskan oleh semua orang tua kepada anak-anaknya. Sebab bila yang kita wariskan hanyalah kekayaan, kita tahu bahwa kekayaan dapat habis di setiap saat. Tetapi bila yang kita wariskan adalah hikmat, maka hikmat tersebut akan menolong anak-anak kita untuk melewati setiap musim kehidupan dalam kebahagiaan. Hikmat yang dapat kita timba dari kitab Amsal, karena sebagaimana yang ditulis di dalam Amsal pasal yang pertama atau Amsal 1 ayat 1-2. Kitab ini ditulis dengan maksud agar orang mengenal hikmat yang dari Allah. Yaitu termasuk hikmat untuk mengalami tuntunannya bagi kehidupan kita. Untuk mengenal hikmat ini,
Mari saya mengajak saudara untuk membaca kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Hikmat yang diajarkan di ayat-ayat ini nampak sangat sederhana, namun sesungguhnya sangat penting. Sederhana, namun merupakan kebenaran yang sangat mendasar bagi kehidupan kita. Ingat, tidak semua hal yang nampaknya sederhana adalah hal yang remeh. Demikian juga dengan 4 kalimat dalam 2 ayat, yaitu Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6 tadi. Hikmat yang sederhana yang diajarkan di situ sangatlah penting. Karena di dalam ayat-ayat ini dijelaskan tentang bagaimana kita harus menetapkan jalan kehidupan kita. Jalan kehidupan agar kita tidak usah terjerumus ke dalam jurang yang meruntuhkan, namun justru memungkinkan kita untuk mengalami keberhasilan. Kata kunci dari nasihat yang penuh hikmat di dalam ayat-ayat ini adalah percaya kepada Tuhan. Percaya atau iman seperti yang telah saya utarakan tadi. Bukan hanya dalam bentuk percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi terlebih lagi yaitu percaya kepada tuntunannya. Di sini kita melihat ada 3 sifat dari iman yang diperlukan agar kita dapat hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketiga sifat dari iman tersebut adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri. Hal ini diutarakan di ayat 5, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata hati atau leb di dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang sangat luas. Di dalam kata leb atau hati tadi terkandung arti kapasitas untuk berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Jadi yang dimaksud dalam Alkitab tentang hati bukan sekedar tempat bagi orang untuk berperasaan, namun adalah seluruh kehidupan dari manusia itu sendiri. Kehidupan yang berkaitan dengan pikiran, kehendak, dan perasaan. Oleh karena itu, mempercayai Tuhan dengan segenap hati, seperti yang dinasihatkan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 tadi, artinya bukan sekedar mempercayai Dia dengan seluruh emosi kita saja, namun dengan seluruh akal, keinginan, dan perasaan kita. Dengan kata lain, kita harus mempercayai Tuhan dengan seluruh totalitas diri kita. Perlu disadari bahwa kehidupan kita tidaklah terlepas dari apa yang disebut sebagai percaya. Tanpa disertai dengan percaya, kehidupan kita akan lumpuh dan kita tidak akan berani berbuat apapun juga. Sebagai contoh, hanya karena kita percaya kepada rumah makan tempat kita memesan makanan secara online, barulah kita berani menikmati makanan yang kita pesan itu. Kalau kita merasa ragu dan di dalam hati kita bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan makanan ini sebelum dikirim dan sementara masih berada di dapur? Apakah makanan ini sungguh-sungguh bersih dan bebas dari virus? Jangan-jangan makanan ini diolah oleh orang yang sedang terpapar oleh COVID-19. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebimbangan seperti itu, pasti kita tidak akan berani memesan makanan secara online ataupun menikmatinya. Bukan hanya dalam hal memesan makanan. Dalam berbagai hal yang lainnya, situasi yang sama yang akan kita alami,
hanya karena kita percaya bahwa lift yang dipasang di gedung-gedung tinggi dapat diandalkan, barulah kita berani menggunakan lift tersebut. Sebaliknya, kalau kita merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah lift ini benar-benar kuat dan berfungsi dengan baik? Jangan-jangan lift ini macet atau tali tempat ia bergantung putus sehingga kereta lift jatuh ke bawah. Kalau kita berpikir seperti demikian, pasti kita tidak akan berani menggunakan lift dan terpaksa naik ke lantai yang sangat tinggi dari gedung tersebut. Kita harus bersusah payah dengan menggunakan tangga. Masih banyak hal lain dalam hidup ini yang tidak dapat terlepas dari sikap percaya. Contoh yang lain, mana yang benar? Bekerja terlebih dulu dan baru mendapat upah di akhir bulan? Jelas kita mengetahui bahwa orang harus terlebih dulu bekerja, baru sesudah itu ia mendapat upah dan bukan sebaliknya. Kalau orang berkata, benarkah nanti saya akan mendapat upah? Jangan-jangan sesudah saya bekerja habis-habisan, ternyata saya tidak mendapat upah. Kalau orang berpikir begitu, tidak ada perusahaan manapun yang dapat berjalan. Dan tidak ada orang manapun yang akan bekerja. Jadi saudara-saudari, kehidupan kita hanya akan dapat berjalan karena adanya faktor percaya. Demikian juga untuk mengalami tuntunan Tuhan, kita perlu percaya kepadanya. Tanpa iman kepada Tuhan, kita akan merasa ragu untuk mengikuti tuntunan yang Ia berikan. Dan perlu diperhatikan bahwa iman yang disyaratkan di sini bukanlah iman yang separuh-separuh, tetapi percaya atau iman kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukti dari sikap seperti itu dijelaskan dalam kalimat kedua dari ayat 5 tadi, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nasihat ini bukan berarti kita tidak perlu dan tidak boleh menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Bukan. Kalau Ia memberi kemampuan akaliah kepada kita, hal tersebut tentunya memiliki tujuan. Dan bukan karena Ia sedang iseng. Kemampuan yang perlu kita gunakan dan kembangkan secara bertanggung jawab. Artinya, kita harus menggunakan akal kita. Namun, haruslah digunakan di bawah dan bukan di atas tuntunan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita bukan menggunakan akal kita terlebih dulu, dan kalau kemudian ternyata akal kita tidak mampu mengatasi persoalan, barulah kita memohon tuntunan Tuhan. Bukan. Sebab sikap itu sama dengan kita mendahulukan akal kita di atas tuntunan Tuhan. Yang benar adalah kita memohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu dan kita memohon agar Ia mencerahi pikiran kita sehingga dapat memahami tuntunannya. Itulah sikap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri yang akan mengakibatkan kita mengalami tuntunannya dalam hidup kita. Sifat yang kedua dari iman untuk mengalami tuntunan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Salah satu penyebab mengapa orang tidak hidup dalam tuntunan Tuhan adalah karena ia beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan tuntunan tersebut. Ia merasa dirinya mampu mengambil keputusan tanpa perlu bergantung kepada Tuhan. Memang ada banyak hal yang dapat kita putuskan secara mandiri. Sebagai contoh, keputusan atau pilihan tentang warna pakaian yang serasi dengan celana yang kita kenakan. Apakah kombinasi warna tersebut nampak nyaman di mata atau mengganggu pemandangan? Tentu hal-hal seperti itu dapat kita putuskan secara mandiri. Namun, kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal
dapat kita putuskan sendiri karena kemampuan dan pengetahuan kita adalah terbatas. Dan di saat yang sama kita percaya bahwa kemampuan dan hikmat Tuhan bersifat tidak terbatas. Di dalam kerendahan hati dan iman seperti itu, kita memohon tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Sikap seperti itulah yang perlu ada di dalam diri seorang pilot ketika ia mengemudikan pesawat untuk mendarat di sebuah bandara. Walaupun dengan matanya ia dapat melihat keadaan di luar pesawat, termasuk landasan tempat ia akan mendarat, dan peralatan navigasi di dalam kokpit berfungsi dengan baik, tetap ia memerlukan tuntunan dari petugas dalam menara kontrol di bandara. Sang pilot percaya bahwa sang petugas dalam menara kontrol lebih mengetahui tentang kondisi dari landasan, cuaca, arah angin, dan lalu lintas di udara, dan berbagai faktor lainnya yang perlu diperhitungkan agar dirinya dapat membawa pesawat tersebut mendarat dengan selamat. Dengan rendah hati, ia harus menyadari akan keterbatasan dirinya, dan di saat yang sama, ia mempercayai tuntunan dari menara kontrol. Itu sebabnya di dalam kalimat kedua dari ayat 5 tadi ditulis, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalimat ini mengandung pemahaman bahwa kita harus menyadari akan keterbatasan kita dan mempercayai ketidakterbatasan dari hikmat Allah, sehingga dengan rendah hati kita memohon tuntunannya bagi hidup kita. Bagaimana kita dapat mengenali tuntunan Tuhan tersebut? Di sini pentingnya untuk membangun kehidupan doa. Melalui doa dan pujian kepada Tuhan, kita mengatur nada atau frekuensi hati kita agar sama dengan nada atau frekuensi yang ada di sorga. Begitu pula bagi seorang pilot, agar yang bersangkutan dapat menangkap tuntunan dari petugas di menara kontrol yang ada di bandara. Ia harus mengatur frekuensi alat komunikasi di dalam pesawat agar sama dengan frekuensi pemancar yang digunakan oleh petugas di menara kontrol. Kalau frekuensinya berbeda, maka ia tidak akan dapat mendengar tuntunan yang diberikan oleh petugas di menara kontrol. Di sini pentingnya bagi kita untuk setiap pagi mengawali hari kita dengan berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan bagi hidup kita di sepanjang hari itu. Itulah yang kita lakukan di setiap pagi melalui ibadah harian kita. Itulah yang ditulis di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4b, yaitu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Oleh sebab itu, saya terus mengajak saudara untuk melakukan ibadah harian setiap hari. Dan tidak melewatkan kesempatan untuk berdoa bersama setiap Sabtu pagi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi yang diselenggarakan oleh gereja kita secara online. Melaluinya dengan rendah hati kita mempertajam pendengaran kita terhadap tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Lebih lanjut, sifat yang ketiga dari iman untuk mengalami tuntunan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Hal tersebut diutarakan di ayat 6, yaitu akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Apakah ini maksud dengan mengakui dia dalam segala laku kita ini? Ini maksudnya yaitu sikap penyerahan diri. Sama seperti seorang istri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya, termasuk penyerahan diri dalam hal keputusan-keputusan yang akan ia ambil ketika ia masih belum menikah, ia dapat mengambil keputusan tanpa harus berunding dengan orang lain. Misalnya, ketika ia akan pergi keluar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada siapapun juga. Khususnya kalau ia sudah dewasa dan hidup secara mandiri. Namun, tidak demikian halnya kalau ia sudah berumah tangga.
ia harus mengakui dan menerima bahwa sekarang dirinya tidaklah sama seperti ketika ia belum menikah. Oleh karena itu, tanpa harus diminta terlebih dulu, ia akan memberitahu suaminya kalau ia akan pergi keluar rumah. Tindakan ini merupakan ekspresi dari pengakuan atau penyerahan dirinya terhadap suaminya. Hal yang sama juga berlaku bagi seorang suami terhadap istrinya. Pengakuan atau penyerahan diri kepada Tuhan seperti itulah yang merupakan cerminan dari iman kita kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyerahkan diri kita secara total kepadanya. Penyerahan diri yang diistilahkan di ayat 5 tadi sebagai bersandar. Semakin kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan semakin bersandar kepadanya. Bukankah sikap seperti itu yang kita lakukan ketika kita duduk di sebuah kursi? Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kursi tersebut mampu menopang diri kita, maka kita akan menyerahkan seluruh berat dari tubuh kita pada kursi tersebut. Kita bersandar dengan sepenuhnya pada kursi tersebut. Kita tidak akan duduk dengan setengah hati, yaitu dengan menumpukan setengah dari berat tubuh kita pada kedua kaki kita dan hanya menumpukan sisanya pada si kursi. Dalam hati kita berkata, jangan-jangan ketika aku duduk kursi ini jadi roboh. Oleh karena itu sebagai tindakan berjaga-jaga, sebaiknya aku duduk dengan separuh-separuh saja. Tidak. Kalau kita percaya kepada kekuatan sang kursi, kita tidak akan berlaku seperti itu. Sebab jelas, duduk dengan sikap separuh hati seperti itu akan membuat kaki kita terasa lelah. Hanya saja masalahnya, seringkali kita berbuat demikian terhadap Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh yakin terhadap kemampuan dan hikmat-Nya. Sehingga kita hanya bersandar secara separuh-separuh kepadanya. Di dalam hati kita berkata, jangan-jangan dia gagal. Jangan-jangan dia tidak mampu. Oleh karena itu, sebagai tindakan berjaga-jaga, kalau dia gagal atau Tuhan gagal, maka aku tidak akan menyerahkan seluruh masa depanku dengan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak heran kalau sebagai akibat kita pun merasa kelelahan dalam hidup ini. Karena kita sama seperti orang yang duduk di kursi secara separuh mengambang. Begitulah iman kita kepada Tuhan yang merupakan iman yang mengambang, bukan iman yang sepenuhnya. Dalam banyak hal, kita bersikap mengambang kepada Tuhan. Pujian kita kepadanya bersifat mengambang alias separuh hati. Doa kita kepadanya bersifat mengambang alias penuh dengan keraguan-raguan. Ibadah kita kepadanya bersifat mengambang alias secara sambil lalu. Persembahan keuangan yang kita berikan kepadanya juga bersifat mengambang alias bersifat ala kadarnya. Sikap mengambang yang diistilahkan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 yaitu sebagai tidak dingin maupun tidak panas alias suam-suam kuku. Penyerahan diri yang seperti itu, ujian dan doa yang seperti itu, ibadah dan persembahan yang seperti itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Tetapi apabila kita bersikap berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Ia akan meluruskan jalan kita. Ia akan mengatur dan menetapkan jalan yang akan kita tempuh. Ia akan menunjukkan arah yang benar dan membawa kita ke jalan yang tepat. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bersikap mengambang kepada kita. Kasih-Nya kepada kita tidak bersifat separuh-separuh alias mengambang. Pengorbanannya bagi kita di kayu salib tidak bersifat setengah-setengah. Itu hanya disalibkan sampai pingsan saja. Bukan. Ia mengorbankan dirinya dengan sepenuhnya, yaitu sampai mati.
pengorbanan yang bersifat total, sehingga kita pun mengalami keselamatan yang bersifat sepenuhnya, keselamatan yang sepenuhnya, yaitu baik bagi kehidupan kita di masa lampau, yaitu dengan menghapuskan kehidupan kita yang kelam dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Keselamatan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, yaitu dengan menjamin kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di balik kehidupan kita di dunia ini. Dan bukan itu saja, juga keselamatan untuk kehidupan di masa kini, yaitu dengan menyertai dan menuntun kita di segala keadaan. Pengorbanan Yesus Kristus dalam kasih yang bersifat total. Mari saya mengajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak dan meminta agar Roh Kudus memeriksa hati kita. Izinkan ia bertanya, sudahkah saudara percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri, dengan rendah hati, dan dengan penyerahan diri secara total? Apabila sudah, apakah buktinya? Apabila belum, mohon agar ia membarui hidupmu, sehingga hidupmu benar-benar mengalami restart, yaitu kehidupan dengan awal yang baru. Mari kita ambil waktu teduh sejenak dan meminta agar Roh Kudus berbicara kepada kita. Saya akan berdoa bagi saudara dan memohon tuntunan Tuhan bagi hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa kami seringkali melakukan ibadah kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan separuh-separuh hati kami. Pada hari ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu memohon pengampunan-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami, supaya kami mewujudkan sikap iman kami dengan percaya kepada Tuhan, dengan segenap diri kami, seluruh totalitas hidup kami. Kami juga mau percaya kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Dan kami juga mau datang kepada Tuhan dan percaya kepada Engkau dengan penyerahan diri secara total. Ini kami ya Tuhan. Kau mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kami, apa yang ada dalam pikiran kami, tindakan yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan. Pulihkan kami, kuatkan kami, bawa kami untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah ini dan saya akan berdoa berkat bagi saudara. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya tinggal dan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan memberkati.